Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lonari Stifani, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Pendorong Tiongkok sebagai Tuan Rumah Asian Games 2002. Latar belakang permasalahannya adalah di mana olahraga dijadikan sebagai salah satu media diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Proses penyelenggaraan olahraga internasional itu memakan biaya yang sangat besar. Contohnya saja dalam penyelenggaraan Olimpiade. Pada penyelenggaraan Olimpiade di Athena tahun 2004, itu memakan biaya yang sangat besar. Awalnya diperkirakan cuma menghabiskan 5 miliar dolar saja. Tapi pada kenyataannya menghabiskan biaya sebesar 10,1 miliar US dollar. Kemudian kasus penyelenggaraan Olimpiade musim dingin di Rusia juga mengalami kerugian, di mana awalnya kegiatan ini dianggarkan menghabiskan dana sebesar 12 miliar dolar. Namun pada kenyataannya menghabiskan dana sebesar 50 miliar dolar. Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa beberapa negara yang pernah menjadi tuan rumah olahraga internasional meninggalkan hutang pasca penyelenggaraan olahraga tersebut. Namun, masih ada negara yang dengan sukarela mencalonkan diri menjadi tuan rumah pesta olahraga internasional. Pertanyaan penelitian saya yaitu, apa faktor utama yang mendorong Tiongkok menjadi tuan rumah Asian Games 2022? Kemudian, kerangka konsep yang saya gunakan yaitu menggunakan konsep diplomasi publik, di mana diplomasi publik ini mengulas isu-isu seperti pariwisata, olahraga, kesehatan, dan budaya. Menurut Hibah Khoder, ada 6 faktor pendorong yang menyebabkan negara ingin menjadi tuan rumah pesta olahraga internasional. Yang pertama, faktor ekonomi, pariwisata, image dan branding negara, globalisasi dan modernisasi, perkembangan sosial masyarakat, dan kompetisi kawasan. Untuk sistematika penulisan dapat dilihat, kita lanjut ke bab 2, Tiongkok sebagai tuan rumah penyelenggara pesta olahraga internasional. Itu ada Tiongkok pernah menjadi tuan rumah Asian Games ke-11 tahun 1990, kemudian menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2008 di Beijing, dan Asian Games ke-16 di Guangzhou tahun 2010. Kemudian lanjut ke bab 3. Bab 3, persiapan penyelenggaraan Asian Games 2022. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika Asian Games. Asian Games pertama itu dilaksanakan pada tahun 1951 di New Delhi, India. Sejauh ini Asian Games sudah berlangsung sebanyak 18 kali dan terakhir dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Proses pencalonan Hangzhou sebagai tuan rumah. Hangzhou menjadi satu-satunya kota yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah Asian Games tahun 2022. Hangzhou ditetapkan sebagai tuan rumah pada sidang umum Dewan Olimpiade Asia pada tanggal 16 September 2015. Hangzhou akan menjadi kota ketiga di Tiongkok yang menjadi tuan rumah Asian Games. Hangzhou memiliki potensi sebagai tuan rumah karena Hangzhou ini merupakan ibu kota dari Provinsi Zhejiang yang berjarak 180 km dari kota Shanghai dengan populasi 21 juta jiwa dengan luas wilayah 34.585 km persegi. Kota Hangzhou juga dikenal dengan salah satu kota termakmur di Tiongkok. Kemudian di Hangzhou juga terdapat wisata yang terkenal yaitu West Lake dan Grand Canal yang menjadi salah satu situs warisan wisata dunia. Kemudian Hangzhou juga memiliki bandara internasional yang bisa melayani penerbangan internasional ke kota-kota terpenting di dunia. Kemudian dibentuknya Hangzhou Asian Games Organizing Committee. Ini adalah panitia yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Asian Games tahun 2022. Dimulai dengan pembangunan infrastruktur berupa stadion dengan kapasitas 80.000 orang dan wisma atlet yang berkapasitas 10.000 orang. Konsep dari pembangunannya ini memiliki konsep Green, Smart, Educational, dan Ethical. Kemudian fasilitas ini
akan diperkirakan rampung pada awal tahun 2021. Selanjutnya, panitia juga sudah merilis logo dari Asian Games, official logo dari Asian Games tahun 2022 pada tanggal 6 Agustus 2018. Kemudian maskot Asian Games berupa 3 robot yang diberi nama Chongchon, Lian Lian, dan Chen Chen. Ini merupakan bentuk dari keindahan kota Hangzhou dan kebudayaan Tiongkok. Kemudian Asian Games 2022 ini juga disponsori oleh Alibaba Group sebagai sponsor terbesar, kemudian Geely Automobile, dan banyak lagi sponsor lainnya. Kemudian masuk pada bab 4 tentang analisis faktor pendorong Tiongkok sebagai tuan rumah Asian Games. Yang pertama itu faktor ekonomi. Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu rata-rata 10% per tahunnya. Asian Games ini diharapkan juga mampu nanti menarik investasi asing ke kota Hangzhou maupun Tiongkok. Selanjutnya, faktor pariwisata. Tiongkok masuk dalam daftar negara dengan tujuan wisata populer. Menurut World Tourism Organization, Tiongkok menempati posisi keempat sebagai negara yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Tercatat sebanyak 62,5 juta pengunjung datang ke Tiongkok pada tahun 2018. Kemudian faktor image dan branding. Dengan menjadi tuan rumah Asian Games, diharapkan kegiatan ini diliput oleh banyak media di dunia, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan citra positif bagi Hangzhou maupun Tiongkok. Kegiatan ini juga dapat mempromosikan Hangzhou sebagai kota yang memiliki keindahan alam dan kota industri dan modern di Tiongkok. Selanjutnya, faktor globalisasi dan modernisasi. Selama 30 tahun terakhir, pemerintah Tiongkok secara intensif berinvestasi di bidang infrastruktur. Dari tahun 1994 sampai tahun 2000, pemerintah Tiongkok itu menggelontorkan dana yang cukup besar untuk membangun jalan raya di 529 kabupaten miskin di 21 provinsi di Tiongkok. Pada periode itu terdapat 420.000 km jalan raya yang dibangun. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2011 investasi infrastruktur di Tiongkok naik 10 kali lipat. Awalnya dari 7 miliar US dollar menjadi 74 miliar US dollar. Desa-desa terpencil di Tiongkok sekarang sudah berubah menjadi kota modern yang memiliki banyak gedung-gedung pencakar langit dan merupakan tempat industri. Kemudian transportasi di Tiongkok pun berkembang cukup pesat. Selanjutnya, perkembangan sosial dan masyarakat. Dengan penyelenggaraan Asian Games ini, masyarakat diharapkan dapat terbuka terhadap pendatang. Masyarakat Tiongkok juga dikenal dengan memiliki rasa national pride yang sangat tinggi. Kemudian, orang Tiongkok juga dikenal sebagai orang yang jujur dan pekerja keras. Masyarakat Tiongkok juga gemar berolahraga. Hal ini disebabkan banyaknya fasilitas olahraga yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Tiongkok juga memiliki sekolah khusus olahraga, di mana sekolah ini dibuat untuk mendidik dan mempersiapkan atlet-atlet yang akan mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga internasional yang diadakan oleh negara-negara lain. Kemudian, sekolah ini juga telah mampu menghasilkan atlet yang meraih medali pada setiap kegiatan olahraga internasional. Yang terakhir, kompetisi kawasan. Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang menjadi arena perebutan pengaruh geopolitik. Di sini juga pengaruh Amerika juga sangat besar di kawasan Asia Timur. Kemudian dalam perolehan kompetisi dalam kegiatan Asian Games dapat kita lihat 3 negara di Asia Timur yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan ini selalu berkompetisi untuk memperebutkan posisi 3 besar dalam perolehan medali terbanyak. Dalam hal ini Tiongkok menjadi negara yang selalu rutin mendapat juara umum. 9 kegiatan Olimpiade terakhir itu Tiongkok selalu mendapat juara 1, kemudian diikuti oleh Korea Selatan dan Jepang.
Selanjutnya, kompetisi dalam memperebutkan gelar negara yang paling sering mengadakan pesta olahraga internasional. Dari 6 faktor yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok ingin memperbaiki citra negaranya. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok awalnya dikenal sebagai negara komunis yang tertutup terhadap dunia luar. Pada masa pemerintahan Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok berubah menjadi negara yang terbuka terhadap investasi asing. Sejak saat itu, Tiongkok tumbuh menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sehingga menjadi negara pesaing Amerika Serikat. Tiongkok membangun negaranya menjadi negara modern dengan banyak bangunan gedung pencakar langit. Di bidang pariwisata, Tiongkok menjadi daftar negara terbanyak yang dikunjungi di kawasan Asia. Dalam pengaruhnya di kawasan Asia Timur, Tiongkok menjadi negara besar yang selalu bersaing dengan negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan. Dalam hal menjadi tuan rumah pesta olahraga internasional, dapat kita lihat bahwa Korea Selatan dan Jepang lebih unggul dari Tiongkok. Buktinya, Jepang sudah dipercaya menjadi tuan rumah pesta olahraga internasional jauh sebelum Tiongkok. Jepang menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1958. Bahkan Jepang juga sudah pernah menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 1964 dan akan menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2020. Selanjutnya, Korea Selatan pernah menjadi tuan rumah Asian Games sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1986, tahun 2002, dan tahun 2014. Korea Selatan juga pernah menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 1988. Sedangkan Tiongkok menjadi tuan rumah Olimpiade itu pada tahun 2008 setelah Jepang dan Korea Selatan lebih dahulu mengangkatkan kegiatan tersebut. Hal ini membuktikan dua negara tersebut lebih dipercaya oleh dunia internasional dibandingkan Tiongkok. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa Tiongkok ini ingin mendominasi seluruh aspek dalam kawasan Asia Timur, baik itu di bidang perekonomian, industri, teknologi, pendidikan, maupun pariwisata. Dengan menjadi tuan rumah Asian Games ke-19 di kota Hangzhou, itu menjadi salah satu cara Tiongkok untuk mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan yang telah beberapa kali menjadi tuan rumah pesta olahraga internasional. Hal ini membuktikan bahwa Tiongkok ini tidak mau kalah dengan dua negara lainnya, sehingga ini bisa menjadikan Tiongkok sebagai negara terkuat di Asia dan negara yang bisa menyaingi Amerika Serikat. Itu saja mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.